Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Dewa Arintika dengan akhiran NIM 041 yang akan menjelaskan materi tentang toxic relationship di sekolah pada teman sebaya di masa remaja. Tugas kali ini untuk memenuhi psikologi perkembangan 2. Oke, karena kita membahas tentang toxic relationship di sekolah, khususnya pada masa remaja, maka kita perlu tahu apa itu remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa dan belum menikah. Masa remaja sangat penting khususnya masa SMA sekitar 15 sampai 18 tahun sebab mengalami fase transisi ke kedewasaan ditandai dengan perubahan kognitif, sosial, dan emosional. Perubahan kognitif ini remaja jadi bisa berpikir lebih logis, abstrak, dan idealis. Sementara sosial mereka jadi lebih tahu bagaimana berhubungan dengan orang-orang sekitar. Dan ketiga, emosional. Mereka bisa jadi mulai mengerti emosi-emosi yang ada pada diri mereka. Nah, di fase remaja ini kita mulai membangun relasi kelompok yang lebih besar, di mana kita mencari teman-teman sebaya kita untuk dijadikan suatu circle untuk berteman. Namun masa remaja ini juga terkadang salah dalam memilih teman, maka itulah pentingnya mencari teman sebaya. Kenapa penting? Karena remaja cenderung belajar berperilaku dengan tujuan mengamati perilaku orang lain. Ketika kita berperilaku kepada suatu kelompok negatif, maka kita cenderung ke arah negatif tersebut. Sebaliknya ketika kita berada di kelompok positif, maka kita akan menjadi pribadi yang positif juga. Nah, fungsi lainnya dalam pertemanan adalah yang pertama, ruang berbagi masalah dan sebagai tempat dukungan emosional. Yang kedua, pembentukan norma dan perilaku. Dan yang ketiga, berpengaruh pada rasa percaya diri dan keterampilan sosial. Selanjutnya ada mengenali hubungan toksik. Hubungan toksik adalah hubungan tidak sehat yang merusak kesejahteraan emosional, mental, dan fisik. Ditandai dengan pola perilaku negatif seperti manipulasi, kontrol berlebihan, kurangnya rasa hormat, komunikasi buruk, dan kekerasan. Di mana individu ini berada di suatu kelompok yang memiliki karakter-karakter tersebut. Akhirnya individu ini merasa tidak sehat akan kesejahteraan emosionalnya, yang merasa akan insecure, akan kurangnya rasa kepercayaan diri, akhirnya timbul rasa depresi maupun stres. Itu bisa jadi. Lalu untuk mengenali selanjutnya hubungan toksik ini, apa sih macam-macam hubungan toksik? Yang pertama, hubungan toksik ini bisa dari guru maupun kakak kelas. Hubungan ini ketika kita seorang siswa bertemu dengan seorang guru yang bisa diibaratkan salah dalam mendidik ataupun menyampaikan sesuatu dengan kita, itu bisa jadi sesuatu yang toksik. Nah, yang kedua, pacar atau pasangan. Ketika kita memiliki pasangan, namun pasangan tersebut selalu memainkan kekerasan, main tangan, atau melakukan ucapan-ucapan verbal kasar lainnya. Yang ketiga, kelompok pertemanan. Ini sering terjadi pada masa-masa remaja karena masa remaja ini susah untuk mencari, masih mengalami kebingungan. Bagaimana sih mencari teman yang baik itu seperti apa? Itu yang harus kita gali seperti yang kelompok pertemanan ini. Yang keempat adalah teman dekat. Ketika kita memiliki seorang teman yang sangat dekat dengan kita dan ketika terdapat suatu masalah toksik dari kedua orang ini, maka itu bisa mengalami hubungan toksik. Sebagai tanda-tanda toxic relationship. Yang pertama, tidak ada rasa empati dan simpati. Yang kedua, kurangnya rasa saling menghargai, iri terhadap pencapaian orang lain. Yang ketiga, keras kepala, enggan mengakui kesalahan.
Yang keempat, tergantung pada orang lain. Nah, ketika kamu telah mengalami tanda-tanda toxic relationship ini, maka ada baiknya kamu bisa berkomunikasi dengan teman kalian, bagaimana menyampaikan rasa emosional Anda agar mereka bisa mengerti apa yang kamu rasakan. Dan sang teman yang toksik ini harusnya mengerti kepada individu yang korban ini agar bisa menjalin hubungan yang lebih positif. Karena apa? Berempati dan saling menghargai tidak akan membuatmu lemah. Itu. Toxic relationship ini berdampak pada pertumbuhan diri yang stagnan. Kita cenderung menarik diri dari kehidupan orang lain. Yang kedua, terganggu hubungan dengan sesama. Kita jadi lebih takut untuk berhubungan sosial sebab di masa lalu kita mendapati teman-teman seperti tersebut. Yang ketiga, menyebabkan seseorang tidak merasa berharga dan sampai mengalami depresi, stres, dan kecemasan. Fase-fase yang ini sangat begitu buruk sekali karena di mana seseorang sudah merasa stres, sudah seperti korban bullying, sampai mengalami depresi dan stres, maka hal ini kita perlu membentuk lingkungan yang lebih sehat. Dan lingkungan yang lebih sehat untuk teman sebaya yang pertama adalah lingkungan sekolah. Karena lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan yang aman dan tentram. Sekolah yang mendukung, inklusif, dan aman dapat membentuk siswa merasa nyaman dalam bersosialisasi. Ketika kita sudah mengetahui dampaknya, namun para korban ini seringkali merasa berada di dimensi dilema. Mereka bingung harus bertahan pada hubungan tersebut atau lepas pada hubungan itu. Kenapa mereka bisa bertahan di lingkungan yang toksik itu? Sebab adanya faktor loyalitas yang membuat mereka ingin mempertahankan hubungan toksik padahal dia tahu bahwa itu toksik. Terjadi sebab mereka takut kesepian dan dikucilkan oleh temannya. Ketika mereka telah mendapatkan teman banyak, mereka sudah nyaman dengan teman-teman tersebut, tapi setelah berlangsung beberapa saat, ternyata teman-teman tersebut adalah lingkungan yang toksik. Jadi mereka akan takut untuk keluar dari lingkungan tersebut sebab mereka akan merasa kesepian. Mereka takut tidak memiliki teman lagi. Setelah melewati dimension dilema, kita masuk pada dimension answer. Solusi yang dibutuhkan untuk penanganan toxic relationship di lingkungan remaja. Yang pertama adalah edukasi tentang pertemanan sehat agar remaja-remaja ini bisa bersosialisasi dengan baik, mencakup keterampilan komunikasi dan cara beretika pada orang-orang sekitar. Yang kedua adalah bimbingan psikologis. Sekolah perlu adanya penanganan psikologis pada siswa untuk meningkatkan kesehatan mental. Yang kedua ini agak miss karena seperti orang-orang yang telah melewati jenjang SMA yang kita tahu itu guru BK bimbingan konseling itu kurang memberikan pelajaran tentang kesehatan mental ke siswa-siswanya. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, guru BK hanya tugasnya memarahi dan menghukum saja tanpa memberitahu apa guru BK itu harus melakukan hukuman itu tanpa memberitahu siswa-siswanya yang pada akhirnya ketika siswanya ini sudah terlepas dari hukuman itu, mereka akan cenderung melakukan lagi dengan diam-diam. Harusnya guru BK ini memberikan arahan kenapa hal tersebut itu buruk untuk dilakukan. Yang ketiga, kolaborasi dengan orang tua. Komunikasi antar guru dan wali murid menciptakan lingkungan yang suportif bagi perkembangan remaja.
Selanjutnya ada manfaat komunikasi terbuka. Seringkali para korban ini takut untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan pada pertemanan yang toksik. Maka dari itu harus ada komunikasi terbuka kepada orang tua ataupun guru agar bisa membantu keluar dari masalah tersebut. Manfaat dari komunikasi terbuka ada: satu, meningkatkan kepercayaan diri. Anak merasa lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapat dan perasaan mereka. Dan yang kedua, mengurangi stres dan kecemasan. Anak tidak merasa terbebani karena memiliki tempat untuk berbagi masalah. Oke, kita sudah berada di akhir presentasi. Kesimpulan dari presentasi ini adalah pertemanan pada kalangan remaja memang terjadi secara signifikan. Tidak sedikit orang-orang mengalami dirinya berada di lingkungan toksik, namun tidak banyak juga memilih untuk tetap berada di lingkungan tersebut, yang pada akhirnya berdampak buruk seperti stres, merasa tidak berharga, dan dapat meningkatkan resiko kecemasan. Oleh sebab itu, perlu adanya edukasi akan hal ini agar seseorang bisa berani keluar. Kalaupun dia kesepian, setidaknya dia bisa berdiri di kaki sendiri. Oke, cukup saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.